Memasuki bulan Desember dan mendekati perayaan Natal, living in kindness. Saya mau beritahu dengan jujur saja, yang punya kindness itu cuma Tuhan. Bahkan saking hebatnya tidak bisa dengan satu kata kindness, tapi loving kindness. Tanpa Roh Kudus, tanpa pribadi Tuhan dalam diri kita, kita adalah manusia yang buas, mementingkan diri sendiri. Dan kita belajar dari seorang gadis sederhana yang merubah dunia. Dia adalah Maria, ibu Yesus. Ketika dia pergi ke rumah Elizabeth, maka pada saat itu Elizabeth melonjak kegirangan, bahkan putranya yaitu Yohanes Pembaptis dalam kandungan melonjak kegirangan, dan dia pun penuh Roh Kudus. Lalu dia bernubuat, terpujilah engkau, diberkatilah engkau dari semua wanita di dunia ini. Dan yang pertama Hawa sampai yang terakhir. Dan apapun yang dijanjikan Tuhan kepadamu akan terlaksana pada waktunya. Saya malah ditanya orang, Pak, ujian paling berat itu apa, Pak? Saya bilang yang ujian paling berat adalah P, ujian. Apa itu? Pujian. Ngana hebat. Hati-hati saudara. Bagaimana Maria menanggapinya? Dia naikkan satu pujian. My soul doth magnify the Lord. Memuliakan, mengagungkan, meninggikan, untuk magnificat dalam bahasa Latin. Dan lagu ini, lagu pujian yang penuh Roh Kudus ini, yaitu saudara diberi nama Magnificat. Only God can be magnified. Dan dia berkata, my spirit rejoice. Rohku bersuka cita. Saudara, banyak orang kalau dipuji, kepalanya jadi besar, hidungnya mekar-mekar. Tapi Maria segera mengembalikan pada Tuhan. Inilah caranya. This is the way untuk menerima pujian yang hanya untuk Tuhan. Manusia tidak layak dipuji. Manusia tidak layak ditinggikan ataupun diagungkan. Menarik sekali nama saya, nama Tionghoa saya, Ren atau Zen itu artinya kindness. Artinya sabar. Dan kalau dua huruf Ren Ai itu agape. Agape itu 1 Korintus 13, kasih itu sabar, kasih itu baik, murah hati. Tetapi di luar Tuhan sama sekali tidak ada seujung kukunya. But ketika Tuhan masuk dalam hidup saya, maka mulut yang biasa memegahkan diri jadi memegahkan Tuhan. Dan kemudian Maria menyebutkan orang yang aku akan diturunkan dari takhta. Siapa yang memimpin pada saat itu? Di Judea itu adalah Herodes Agung. Saudaraku, bahkan ketika Yesus dilahirkan, kemudian berusia sekitar 2 tahun, semua anak-anak di Bethlehem itu dibantai. Anak kecil. Kita bisa lihat itu 7 Oktober 2023. Ya seperti itu. Roh jahat, roh yang sama, roh sadis itu masih ada pada manusia. Tetapi sebaliknya, kalau saudara dipuji, tiru Maria. Kembalikan segala pujian, hormat hanya untuk Tuhan. Magnificat. Dalam hidup saya ingat ada seorang hamba Tuhan berkata, tujuan hidup kita adalah to glorify the Lord and enjoy Him forever. Yaitu memuliakan Tuhan dan menikmati kebaikannya. To God be the glory. Only to God be the glory. Jangan lupa, nyanyian pada waktu Yesus lahir, malaikat menyanyikan, glory to God in the highest, Gloria in excelsis Deo. Hanya Tuhan layak dipuji. Dan Tuhan tidak mau berbagi kemuliaannya dengan yang lain, saudaraku. Tetapi juga bagi orang yang rendah hati, seperti Maria, benar-benar dia diangkat tinggi sampai disembah, saudaraku. Itu keterlaluan ya. Tetapi firman Allah menunjukkan bahwa dia mendapatkan kemurahan dan kebaikan. Ya, firman Allah mengatakan kalau kita glory to God, kemudian ada lanjutannya. Peace on earth, shalom di bumi. Bagi saudara juga, bagi mereka yang berkenan padanya. Siapa yang berkenan padanya? Rendah hati. God bless you. Magnificat. Amin. Shalom, shalom. Selamat pagi saudara. Shalom. Haleluya. Ada sukacita, amin. Saya boleh melihat senyumnya Bapak Ibu Saudara dulu dari sini. Boleh berikan saya senyuman yang terbaik. Amin. Luar biasa, ganteng, cantik, semuanya luar biasa di dalam Tuhan. Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini seperti kita lihat sudah ada pohon Natal di tengah-tengah kita. Artinya apa? Bulan ini adalah bulan yang penuh dengan sukacita karena Raja di atas segala raja lahir untuk kita, saudara, amin. Dia Tuhan
yang sangat mengasihi kita. Dan pagi hari ini kita mau memuji dan meninggikan nama Tuhan. Seperti tadi Bapak Gembala senior kita berbicara bahwa segala pujian hanya bagi Tuhan. Biar pagi hari ini, ibadah pagi hari ini menjadi motivasi kita bahwa kita datang hanya untuk memuji dan meninggikan nama Tuhan, Raja di atas segala raja. Amin. Berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita yang dahsyat. Amin. Saya ajak untuk kita semuanya boleh bangkit berdiri bersama-sama. Kita mau memulai ibadah kita di minggu pertama bulan Desember ini. Selamat pagi Tuhan Yesus, sungguh sukacita yang besar kami boleh hadir bersama-sama dengan keluarga kami di tempat ini untuk kami memuji dan meninggikan nama Tuhan. Kami sungguh-sungguh Tuhan rindu untuk datang kepada Tuhan dengan penuh haus dan lapar akan Engkau Tuhan. Pagi hari ini kami mau datang kepada Engkau, berjumpa dengan Raja kami yang hidup, Raja kami yang lahir untuk setiap kami, memberikan keselamatan untuk kami. Dan kami percaya ibadah pagi hari ini kami akan terima sukacita yang besar, kami akan terima kekuatan yang besar, kami akan terima pengharapan yang baru. Dan kami percaya ketika Engkau ada, hadir di tempat ini, hadir dan memenuhi setiap hati kami, maka hidup kami akan berbeda Tuhan. Pulang dari tempat ini, kami akan menjadi pribadi yang jauh lebih baik, jauh lebih berbeda dari yang sebelumnya. Kami siap menerima berkat-Mu, kami siap memuji dan menyembah Engkau, kami siap memberikan yang terbaik hanya bagi Yesus Tuhan. Segala pujian kemuliaan hanya bagi Yesus, di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Berikan kemuliaan yang terbaik buat Tuhan kita. Siap untuk memuji dan menyembah Tuhan saudara? Memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Saatnya untuk kita memberikan yang terbaik bagi Yesus kita. Come on. Kami datang membawa pujian kami kepadamu pagi hari ini Tuhan. Kami bersyukur punya Allah yang luar biasa. Thank you Lord. Mari bersama dengan segenap hati katakan, kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Katakan, kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Dia besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita. Terima kasih Yesus. Kami memberikan pujian yang terbaik bagi Engkau Tuhan. Mari dengan bersukacita bersama katakan, kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan bersama. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Dia besar Tuhan,
muliakan Tuhan. Segala pujian, hormat hanya bagi Yesus Tuhan. Oh, we give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise. Oh, we give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise. Oh, yeah, we give you glory, we give you honor, we give you praise. Segala hormat bagi Kau Tuhan. Amin. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, besar Tuhan, yes, pujinya. Gloria, haleluya. Bagimu segala pujian Tuhan. Mari sorakan bersama Gloria, Gloria. Amin saudara. Sudah ada sukacita pagi hari ini? Coba tengok kanan kiri, apakah sudah ada sukacita saudara? Sudah? Haleluya. Tuhan kita Tuhan yang luar biasa. Dia Raja Maha Besar. Dia Raja kita, Raja yang perkasa saudara. Amin. Mari siapkan hati kita untuk berikan yang lebih lagi buat Yesus kita yang dahsyat. Come on. Yes. Tuhan Raja Maha Besar. Yes, amen. Mari datang menyembah Dia. Tuhan Raja Maha Besar. Amin. Mari datang menyembah Dia. Dia pencipta dunia ini, yang membentuk gunung-gunung. Kehadirannya datanglah, kami bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia penuh keselamatan. Puji Dia Tuhan Raja Maha Besar. Amin saudara. Ya Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha Besar. Yes. Mari datang menyembah Dia. Sekali lagi katakan, Tuhan Raja Maha Besar. Mari datang menyembah Dia. Dia pencipta dunia ini, Dia membentuk gunung-gunung. Kehadirannya datanglah, yang bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia penuh keselamatan. Puji Dia Tuhan Raja Maha Besar. Yang mencipta, Dia pencipta dunia ini, kehadirannya datanglah, nyanyi bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia bantu keselamatan. Puji Dia Tuhan Raja Maha Besar. Dia pencipta dunia ini, Dia membentuk gunung-gunung.
dengan bersuka bernyanyilah, dapat keselamatan, puji dan Tuhan Raja Maha Besar. Dengan bersuka bernyanyilah, dapat keselamatan, puji dan Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha Besar. Haleluya. Yes, amin Tuhan. Ya Yesus, Tuhan Raja kita yang terbesar, saudara. Engkau Tuhan kami yang besar. Engkau Tuhan pencipta langit dan bumi. Engkau Tuhan yang layak untuk kami sembah dan kami tinggikan. Kuasa-Mu yang besar itu Tuhan, sungguh nyata dalam kehidupan kami. Sampai dengan saat ini kami boleh menikmati setiap kebaikan-Mu. Kami boleh menikmati penyertaan-Mu yang sempurna Tuhan. Kami sungguh mengucap syukur memiliki Tuhan yang hidup di dalam setiap hidup kami. Tuhan yang menyatakan kesetiaan-Mu. Tuhan Immanuel yang selalu bersama dengan kami. Biar pujian ini Tuhan menjadi ucapan syukur kami. Walau dunia berubah, tapi kami percaya kasih Tuhan tidak akan pernah berubah dalam hidup kami. Walau dunia berubah, namun kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidupku. Kau setia dalam setiap rencana-Mu. Ku percaya hidupku dalam tangan-Mu. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Walau dunia berubah, namun kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidupku. Kau setia dalam setiap rencana-Mu. Ku percaya hidupku dalam tangan-Mu. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya
firman-Nya katakan saudara, bahwa tidak sedetik pun Tuhan meninggalkan kita. Tidak selama-lamanya Tuhan meninggalkan kita. Tapi Tuhan buktikan, jikalau sampai hari ini kita masih berdiri dengan sehat, kita masih boleh beribadah, kita masih boleh memuji menyembah Tuhan. Itu adalah bukti bahwa kasih Tuhan tidak pernah berhenti dalam hidup kita, saudara. Kami sungguh bersyukur Tuhan untuk penyertaan-Mu sampai dengan hari ini. Untuk penyertaan-Mu sepanjang tahun ini dalam hidup kami. Kami naikkan ucapan syukur kami Tuhan. Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang setia, Engkau Allah yang selalu menepati janji-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Sampai detik ini ku melihat, amin, penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Lebih lagi katakan, sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Satu-satunya pengharapanku. Satu-satunya pengharapanku. Sungguh kami bersyukur buat pagi hari ini Tuhan. Kami boleh ada di ujung tahun, di ujung akhir daripada bulan Desember ini. Dan kami percaya penyertaan-Mu dari waktu ke waktu itu adalah bukti bahwa Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang hidup. Dan pagi hari ini kembali kami akan menyerahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan kuasa-Mu. Untuk kami semakin mengerti, bahkan kami semakin bersandar kepada Engkau. Karena kami tahu tanpa Engkau, kami tidak akan mampu melakukan apapun. Terima kasih Bapa. Berkati setiap kami dengan hikmat yang baru, dengan pewahyuan yang baru, dengan pengertian-pengertian yang baru, sehingga ketika kami nanti akan meninggalkan tahun 2025,
kami akan semakin luar biasa bersama dengan Tuhan. Kami tahu ada banyak hal, bahkan tantangan yang ada di depan kami. Tapi kami yakin dan kami percaya Engkaulah satu-satunya pengharapan kami. Karena bagi Engkau tidak ada yang tidak mungkin. Bagi Engkau tidak ada yang mustahil. Masih ada beberapa minggu yang akan kami lewati. Kami percaya Tuhan juga akan nyatakan dengan cara-cara yang ajaib. Bahkan kami akan tetap masuk di dalam dimensi-dimensi yang baru bersama dengan Engkau. Dan biarlah representative of Christ Kingdom itu terus menjadi bagian dalam hidup kami. Kemanapun, dimanapun Kau tempatkan setiap kami, orang akan melihat bahwa Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Bapa, kami bersyukur dan menyerahkan akan kebenaran firman yang akan kami pelajari pada pagi hari ini. Dan biarlah firman-Mu itu yang benar-benar akan mengubah cara pandang kami, cara pikir kami, dan terlebih mengubah cara hidup kami ini Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan semuanya hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Dan semua yang percaya sama-sama kita katakan amin. Selamat pagi, shalom Bapak Ibu, apa kabar? Wow, ini di ujung bulan ya, tahun 2025, di bulan Desember. Kita akan memasuki tahun yang tentunya tidak mudah, tetapi percaya bahwa bersama dengan Tuhan, kita akan dibawa semakin hari semakin luar biasa. Bapak Ibu Saudara, tema yang akan kita pelajari di bulan Desember adalah menjalani kehidupan yang penuh kesiapan. Memang tahun 2025 adalah bicara tentang the year of preparation atau tahun persiapan. Tahun depan Bapak Ibu Saudara kita akan masuk di tahun the year of decision atau keputusan. Makanya kemarin beberapa waktu lalu ketika saya ketemu dengan beberapa tim pengembalaan pengurus yang ada, saya sampaikan juga beberapa hal persiapan-persiapan yang akan kita kerjakan ke depan, dan pastinya ada keputusan-keputusan yang akan kita lakukan di tahun 2026. Dan saya juga tidak lupa menyampaikan kepada orang tua yang terlibat di tim pengembalaan yang ada kemarin, saya bilang bahwa yang punya anak tentunya harus benar-benar ajarkan mereka untuk takut akan Tuhan. Ya, itu penting sekali. Bahkan memiliki kemurahan ya di dalam segala aspek hidupnya. Mulai dini kita berikan pengertian-pengertian akan hal ini. Nah, pagi hari ini kita akan sama-sama belajar satu tema yang saya tangkap, yaitu melangkah dengan iman, bukan dengan perasaan. Nah, sebelum kita belajar lebih lagi tentang arti daripada melangkah dengan iman bukan dengan perasaan, ya, saya mencoba cari tahu arti daripada perasaan, Bapak Ibu. Ya, secara umumnya perasaan adalah reaksi alami dalam diri manusia yang muncul dari pikiran, pengalaman, dan situasi yang kita hadapi. Perasaan bisa berupa senang, sedih, takut, marah, ragu, tenang, gelisah, dan banyak bentuk lainnya. Makanya ada beberapa yang sering kali dengar bahwa jangan baper, ya, sehingga itu tidak akan membawa sesuatu yang baik. Karena apa? Perasaan itu tentunya juga bersifat subjektif, tergantung pribadi masing-masing di dalam cara untuk mengelolanya. Kemudian perasaan itu bersifat juga berubah-ubah atau bisa naik turun dalam waktu yang singkat. Kemudian juga pengaruh perasaan itu juga bersifat dipengaruhi oleh keadaan. Apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, dan apa yang kita alami. Sehingga secara sederhananya perasaan adalah apa yang kita rasakan di dalam hati sebagai
respon terhadap sesuatu. Nah, Bapak Ibu Saudara, ini sesuatu yang tentunya kita harus siapkan ke depan untuk memasuki tahun 2026. Memang ini sudah di ujung ya bulan di mana kita mengawali tahun 2026 nanti. Nah, iman itu artinya adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi kita harus paham dulu, kita harus tahu dulu, melangkah dengan iman bukan dengan perasaan. Ayat dasarnya adalah 2 Korintus 5 ayat yang ke-7. Saya juga sudah tuliskan. Dikatakan sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Sejujurnya Bapak Ibu Saudara, kalau hari ini kita bisa ada sebagaimana kita ada, itu semua juga karena Tuhan. Ya, hanya seringkali kita berkata bahwa ya kan aku juga berjuang, enggak salah berjuang. Kita melakukan pekerjaan kita. Tetapi semua apa yang kita lakukan ketika kita mengandalkan Tuhan, kita percaya kepada Tuhan, kita menyertakan Tuhan di dalam segala aspek hidup kita, itu yang akan membuat semuanya berbeda. Ayat dasar ini Bapak Ibu Saudara kalau kita pelajari, ini bicara dan ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Korintus yang sedang mengalami banyak tekanan dan ketidakpastian dengan arah hidup mereka pada waktu itu. Di mana kadang mereka juga merasa kuat, tapi juga merasa lemah. Dan juga ada rasa takut. Nah, untuk itu Paulus mengingatkan mereka, hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. 2 Korintus 1 ayat 8-9 dikatakan seperti ini. Bapak Ibu Saudara bisa lihat di Alkitab masing-masing, karena tidak saya tuliskan di PowerPoint-nya. Dikatakan, sebab kami mau saudara-saudara supaya kamu tahu akan penderitaan yang kami alami di Asia Kecil. Beban yang ditanggungkan atas kami adalah begitu besar dan begitu berat, sehingga kami telah putus asa juga akan hidup kami. Kemudian Paulus mengatakan, bahkan kami merasa seolah-olah kami telah dijatuhi hukuman mati. Tetapi hal itu terjadi supaya kami jangan menaruh kepercayaan pada diri kami sendiri, tetapi hanya kepada Allah yang membangkitkan orang-orang mati. Jadi ketika kita ini diperhadapkan dengan berbagai tantangan, masalah, sebetulnya disitulah kita bisa membuktikan bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang penuh kuasa, Tuhan yang luar biasa. Nah Bapak Ibu Saudara, karena itu iman tentunya bersandar kepada kebenaran, sedangkan perasaan itu bersandar kepada situasi. Sementara Paulus juga ingin kita memahami bahwa perjalanan hidup kita tidak ditentukan oleh perasaan, tetapi oleh yang namanya iman atau percaya kepada Tuhan. Ada dua hal yang kita akan pelajari pagi hari ini Bapak Ibu Saudara. Yang pertama adalah melangkah dengan percaya. Jadi kalau kita mau menghadapi ke depan apa yang akan kita kerjakan, apa yang akan kita lakukan ke depan, yang pertama adalah kita harus berani melangkah dengan percaya. Melangkah dengan percaya berarti kita ini memilih untuk bersandar kepada Tuhan. Meskipun kadang-kadang perasaan tidak sesuai dengan apa yang ada dalam hati kita yang sedang kita hadapi. Jadi ketika kita melangkah dengan percaya, tentunya akan ada bagian di mana kita ini benar-benar bersandar penuh kepada Tuhan. Karena apa? Percaya kepada Tuhan bukan tentang merasa siap untuk menghadapi masalah, tetapi percaya kepada Tuhan adalah sebuah keputusan. Adalah sebuah keputusan untuk
benar-benar kita ini bersandar kepada Tuhan dengan segenap hati. Sering kali saya sampaikan juga Amsal 3 ayat 5 mengatakan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Bapak Ibu Saudara, saya percaya bahwa ada banyak hal yang Tuhan nyatakan dengan cara-caranya yang ajaib di dalam setiap kehidupan kita. Hal-hal yang sepele sekalipun ketika kita menganggap bahwa itu sesuatu yang sederhana, tetapi kalau Tuhan berperkara, kita bisa melihat bahwa itu cara Tuhan yang luar biasa. Saya ingat Bapak Ibu Saudara, di mana ketika beberapa waktu lalu ketika kami ada di Korea, ya, saya sempat beberapa hari ada di sana, dan memang sebelum kami memulai aktivitas semua mesti harus kami punya yang namanya T-money atau kartu untuk perjalanan melalui MRT atau bis yang ada. Nah, ketika beberapa hari ada di tempat, ketika kami akan ke stasiun, Bapak Ibu Saudara, tiba-tiba saja kami dengar dari apa yang Dede sampaikan kalau kartunya itu nggak ada di kantong, di sakunya nggak ada. Nah, saya keluarkan ada, Bu Monik keluarkan juga ada. Waduh, nah ini terus gimana? Nah, kami ingat karena itu ada perjalanan beberapa waktu sebelum kami ada di stasiun MRT-nya, kami ada di satu kafe yang pagi itu kami datangi. Kemudian mereka, Bu Monik dan Dede bilang, apa ketinggalan di sana ya? Di kafe yang tadi kita sempat minum. Nah, kemudian singkat cerita kami langsung berpikir, ya wis, coba tak telusuri dari tempat di mana kita berdiri kembali ke tempat waktu kita berangkat, seperti itu. Nah, kemudian saya mulai pastikan, dan Bu Monik bilang, wis lah, kalau memang nggak ketemu ya sudah, itu barangkali memang mungkin ada yang membutuhkan. Jadi kalau memang perlu ya kita harus beli lagi. Tapi rasanya saya itu ada dorongan, Bu Monik juga, wis coba ditelusuri lagi, seperti itu. Nah, ketika saya telusuri lagi Bapak Ibu Saudara, di tengah perjalanan sampai ke tempat kafe yang ada, karena saya nggak bisa bahasa Korea, kemudian juga nggak bisa bahasa Inggris dengan baik, sehingga saya ingin tanya kepada pemilik kafe yang ada. Bingung saya Bapak Ibu Saudara, carane piye untuk saya bisa ngomong. Nah, kemudian saya keluarkan kartu, ya, saya jalan di depannya. Nah, orang ini karena di dalam dia nggak lihat keluar, jadi saya itu lewat di depannya sampai ujung. Saya perhatikan orang ini tetap bahasa Jawanya itu mungkuri, ya, artinya menghadap ke belakang. Saya coba tunggu, kok nggak noleh-noleh. Saya jalan lagi, biar kelihatan kalau ada orang jalan seperti itu. Nggak noleh juga Bapak Ibu Saudara. Nah, kemudian sampai akhirnya saya muter lagi, saya jalani lagi. Artinya depan kafenya. Nah, setelah itu ketika saya lihat ternyata dia mau keluar, saya cepat-cepat saya coba hampiri dia. Saya hanya tunjukkan, karena dia menyapa saya dengan senyuman, ya, karena kami habis makan dan minum di tempatnya, saya tunjukkan kartu saya. Saya pikir biar dia ngerti, oh kalau kartunya itu ketinggalan berarti ketinggalan. Jadi ini cara mungkin bahasa Tarsannya seperti itu, Pak. Nah, sehingga ketika dia cuma senyum saja, berarti saya menangkap bahwa berarti nggak ketinggalan, Bapak Ibu Saudara. Ya wis, saya jalan sampai di tempat kembali di stasiun MRT. Bu Monik dan Dede, mereka tanya, piye, ketemu enggak? Nah, terus mereka itu sempat was-was juga, karena kami kan enggak cukup jauh juga Bapak Ibu Saudara. Takutnya papahnya enggak balik lagi, karena kan enggak ngerti ya bahasa Korea dan enggak kenal siapapun di sana. Jadi ketika mereka tanya, hal yang saya memang sengaja saya tidak langsung sampaikan, Bapak Ibu, di tengah perjalanan ketika saya jalan, saya menemukan kartu, tapi bukan kartunya Jemima. Saya ambil, saya pikir ini kartu biasa, Bapak Ibu Saudara. Nah, kemudian ketika sampai
ketemu dengan Bu Monik dan Jemima, saya ngomong, saya ketemu kartu ini, saya bilang seperti itu. Dede yang lihat, kemudian dilihat, loh, wah ini juga sama Timani, cuma ada isinya atau enggak kan kita enggak ngerti. Nanti coba dicek. Nah kemudian luar biasanya Bapak Ibu, ini beda dengan kartu yang kami punya. Karena kartu ini kartu yang lebih durasinya itu ada ketentuan yang sudah ditentukan di situ. Nah luar biasanya kartu yang saya temukan Bapak Ibu Saudara itu kartu yang sampai hari kami pulang itu tepat sekali habis. Jadi saya melihat hal-hal seperti ini cara Tuhan itu kadang luar biasa. Ya mungkin bagi orang hal-hal seperti itu sesuatu yang sepele. Tapi saya melihat itu cara kerja Tuhan. Dan itu sesuatu yang luar biasa. Nah sekali lagi melangkah dengan percaya. Saya mencoba untuk percaya waktu itu juga. Bahwa tak susuri. Walaupun mereka ternyata berdua menunggu saya itu was-was. Iki papai balik ke tempat atau langsung balik Indonesia. Seperti itu. Jadi saya benar-benar melihat cara Tuhan itu luar biasa. Tapi yang terpenting adalah sekali lagi melangkah dengan percaya. Seperti 2 Korintus 5 ayat 7 tadi dikatakan, Bapak Ibu Saudara coba dilihat lagi 2 Korintus 5 ayat 7 ya. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Nah, contoh yang kita bisa lihat, coba kita pelajari dari Matius 14 ayat 26 sampai yang ke 33. Matius 14 ayat yang ke-26 sampai 33. Ini jelas sekali kita belajar sesuatu bahwa melangkah dengan percaya itu akan membawa sebuah terobosan di dalam hidup kita. Dikatakan ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Ya, ini sesuatu yang luar biasa karena ketika mereka melihat Yesus berjalan di atas air, ya Petrus khususnya, dia tidak percaya, bahkan Petrus berseru dan menjawab, "Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Artinya apa? Ketika Petrus berjalan di atas air, ia tidak melakukan karena ia merasa berani, tetapi ia melakukannya karena Yesus berkata, "Datanglah." Nah, dari hal ini kita belajar bahwa iman harus melangkah dulu. Baru kita akan melihat kuasa Tuhan bekerja. Dikatakan, tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam. Lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Bapak Ibu Saudara, seringkali kalau kita itu tidak ngalami secara pribadi, kita tidak akan berkata bahwa Yesus yang aku sembah adalah Yesus atau Tuhan yang hidup. Makanya beberapa waktu lalu saya sempat sampaikan, ayo terus ngalami secara pribadi bersama dengan Tuhan. Nah, sehingga kita akan bisa menyaksikan bahwa Tuhan yang kita sembah ini adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang benar-benar ajaib. Pak, nggak mungkin sih Pak rasanya. Nah, ayo mulai
melangkah dengan percaya. Hal yang tidak mungkin bagi Tuhan itu mungkin. Ya, dan saya yakin tahun 2026 kita akan melihat sesuatu yang jauh lebih besar, hal yang lebih dahsyat yang akan kita alami. Memang masih ada beberapa minggu ke depan, tetapi percayalah di minggu-minggu terakhir ini pun kita juga akan mengalami terobosan-terobosan baru. Masih ada hal-hal yang Tuhan agendakan di dalam kehidupan kita. Saya nggak pernah berpikir kalau hari ini kita masih boleh ada bersama di tempat ini. Sering kali saya sampaikan, Bapak Ibu Saudara, bersyukur di mana kita ini adalah orang-orang yang diberi kesempatan untuk melewati yang namanya COVID atau pandemi COVID-19. Ya, jadi ada sesuatu yang Tuhan akan lakukan atas hidup kita. Nah, dikatakan tadi, tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, Tuhan tolonglah aku. Sebaliknya Bapak Ibu Saudara, ketika Petrus kembali takut, kembali fokus kepada angin dan mengikuti perasaan takutnya, ia mulai tenggelam. Jadi dari sini kita bisa belajar bahwa perasaan itu melemahkan akan segala apa yang Tuhan sudah sediakan dalam hidup kita. Tetapi ketika kita percaya, itu yang akan membawa sebuah kekuatan, terobosan-terobosan yang akan terjadi dalam hidup kita. Matius 5:6 ayat 4 mengatakan, waktu aku takut, aku percaya kepadamu. Kemudian Mazmur 37 ayat 5, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya. Firman-Nya ya dan amin. Bapak Ibu Saudara, hanya apakah kita meyakininya, apakah kita percaya. Memang tidak mudah ketika kita diperhadapkan dengan namanya masalah tantangan di dalam kehidupan kita. Ya. Tetapi belajarlah melangkah dengan percaya. Beberapa waktu lalu Bapak Ibu Saudara, Bu Monik sempat menangkap bahwa ayo mulai bergerak tim pembangunan yang ada. Sehingga kami mulai bergerak untuk cari tempat, barangkali ada tempat yang lebih memungkinkan, ya, atau bahkan tempat itu menjadi tempat yang benar-benar permanen buat gereja GBI Rock Semarang ini. Tetapi kami mencoba lakukan pada waktu itu, saya menangkap, saya juga mengerjakan tidak dengan sesuatu yang hari ini kita pelajari, yaitu melangkah dengan percaya. Kami lakukan, tetapi tidak ada sesuatu yang keluar dari hati, ya, bahwa kalau memang itu waktunya, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Nah, sehingga kami lakukan, ya boleh dikatakan mungkin sekedarnya. Nah, kami kemarin ketika akhirnya mulai memikirkan untuk tahun 2026 apa yang bisa kita kerjakan ke depan. Ya, kemarin saya juga sempat ketemu dengan pemilik tempat yang ada. Ya, saya sampaikan beberapa hal juga. Bahkan saya kembali juga sempat tanyakan, barangkali tempat ini dijual, walaupun secara keuangan juga belum memungkinkan untuk kita beli. Tetapi saya beranikan diri untuk menanyakan kembali. Tetapi Bapak Ibu Saudara, saya percaya Tuhan sediakan tempat yang terbaik buat kita. Nah, hanya sekali lagi Bapak Ibu Saudara, hal yang harus kita kerjakan adalah kita melangkah dengan percaya. Dengan percaya. Karena apa? Sekali lagi ketika hal ini benar-benar menjadi sebuah yang saya tangkap juga bahwa memang kita harus mulai bergerak, melangkah dan percaya. Tetapi apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara, ya beberapa waktu lalu sempat terlewatkan. Tetapi hari ini kembali saya katakan, bahkan beberapa waktu lalu saya memberanikan diri untuk ayo kita memang harus siap. Bergerak, melangkah dengan percaya. Cari tempat yang memang Tuhan mau untuk kita ada. Dan luar biasanya Bapak Ibu Saudara, ketika beberapa waktu lalu saya sampaikan hal yang berkaitan dengan hal ini. Ada seorang anak muda di tempat ini
yang ketika pulang dari gereja sampaikan kepada mamahnya, "Mah, aku mau memberi persembahan buat gedung gereja, untuk gereja." Seperti itu. Nah kemudian mamanya tanya, "Lah duitnya dari mana? Uangnya dari mana?" Kemudian anak ini bilang, "Aku punya tabungan, punya celengan Bapak Ibu Saudara." Lah celengannya piro katanya gitu. Ya kemudian akhirnya dibongkar, kemudian dihitung, kemudian dilengkapi dengan mamahnya, kemudian dipersembahkan untuk gereja. Ketika saya dengar hal ini, jujur Bapak Ibu Saudara, kenapa enggak dulu-dulu? Saya itu juga belajar seperti yang Bu Monik beberapa waktu lalu tangkap, melangkah dengan percaya. Bahkan Bapak Ibu Saudara, sebelum hal ini dikerjakan, di sini ada Bu Ervi juga, ada Kak Lydia. Mereka bergerak, mereka langsung punya inisiatif. Mereka menggalang dana melalui garage sale. Ya, dan itu sangat-sangat menginspirasi. Bahkan Bu Monik sempat sampaikan, ini api yang benar-benar Tuhan taruh di awal. Untuk kita harus siap bergerak, melangkah dengan percaya. Melangkah dengan percaya. Apapun Bapak Ibu Saudara yang hari-hari ini mungkin sedang menjadi pergumulan, bahkan tahun 2025 rasanya kok belum terjawab, tetap yakin, tetap percaya. Seperti tadi juga Mazmur 37 ya, ayat 5, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya. Ya, pasti Tuhan itu akan lakukan dengan caranya yang ajaib. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, melangkah dengan firman Tuhan. Tadi yang pertama adalah melangkah dengan percaya, yang kedua adalah melangkah dengan firman Tuhan. Karena apa? Jika poin yang pertama kita belajar, kita berbicara tentang sikap hati. Untuk kita ini memiliki hati yang benar-benar percaya. Kadang itu kita melangkah, tapi karena kita merasa bahwa kita ini mampu, bisa. Ya, tetapi ketika kita ini melangkah dengan yakin, dengan percaya, itu yang membuat sebuah perbedaan. Nah, kemudian yang kedua adalah melangkah dengan firman Tuhan. Ya, artinya bahwa poin kedua ini berbicara tentang apa yang menjadi dasar langkah kita. Ya. Ketika kita benar-benar yakin dan kita memiliki sebuah dasar yaitu firman Tuhan, itu yang akan membuat semuanya berbeda. Karena apa? Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, Roma 10 ayat 17 dikatakan iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Ya. Jadi ketika kita ini benar-benar yakin kepada apa yang Tuhan akan lakukan di dalam kehidupan kita, di dalam destiny kita, di dalam segala apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, dan kita yakin, kita percaya kepada Tuhan, dan kita melangkah dengan kebenaran firman Tuhan, itu yang akan membawa sebuah benar-benar terobosan itu akan terjadi. Karena apa? Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, kita tidak bisa hidup berdasarkan perasaan. Sekali lagi, tadi kita sudah tahu bahwa perasaan itu bicara tentang kadang ada keraguan, ya, kadang ada sesuatu yang merasa nggak mungkin, ya, muncul dalam hati pikiran kita. Tetapi ketika kita ini percaya kepada Tuhan dan kita ini benar-benar tidak lebih mengutamakan perasaan yang ada dalam diri kita, itu yang akan mengubah semuanya, itu akan benar-benar sesuai dengan apa yang Tuhan sudah tetapkan di dalam kehidupan kita. Sekali lagi, kita tidak bisa hidup berdasarkan perasaan, karena perasaan itu mudah berubah-ubah. Ya. Tapi hidup kita akan kuat jika langkah kita ini benar-benar berpijak pada firman Tuhan yang tetap dan tidak pernah berubah. Sekali lagi, ini yang harus kita kerjakan, yaitu melangkah dengan kebenaran firman Tuhan. Iman kita akan bertumbuh ketika kita ini mengisi
setiap waktu akan hati kita ini dengan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Bukan dengan apa yang ada di sekeliling kita. Bukan apa yang kita lihat. Bukan apa yang muncul di dalam emosi kita. Tetapi karena dasarnya firman Tuhan. Ya. Saya percaya bahwa setiap kita seringkali mendapat kata-kata motivasi. Ya. Tetapi saya katakan bahwa alangkah lebih baik ketika kita ini memberikan dasar daripada setiap motivasi yang ada itu dari kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang ada. Nah, sehingga itu akan memberikan sebuah kekuatan. Bahkan hal yang tidak pernah muncul dalam hati pikiran kita, Tuhan itu akan lakukan dengan caranya yang ajaib. Iman kita akan bertumbuh ketika kita mengisi hati kita dengan kebenaran-kebenarannya. Karena apa? Karena firman Tuhan itu yang akan memberi kekuatan, memberikan semangat ya, saat kita ini lemah. Ya. Dan firman Tuhan itu memberikan keberanian ketika kita ini sedang mengalami sebuah ketakutan. Ya. Nah, sehingga kita yakin bahwa apapun yang kita lakukan semua dasarnya adalah kebenaran firman Tuhan. Contoh yang ada, perasaan berkata seringkali saya tidak mampu, ya. Tetapi firman berkata segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia, ya, yang memberi kekuatan buat setiap kita. Nah, ini yang tentunya harus menjadi dasar hidup kita di dalam segala aspek kehidupan kita. Karena sekali lagi perasaan berkata saya sendirian, tetapi firman Tuhan berkata aku menyertai engkau, aku menyertaimu. Jadi Bapak Ibu Saudara, sekali lagi hal yang pertama yang kita bisa lakukan adalah melangkah dengan percaya. Yang kedua, melangkah dengan firman Tuhan. Mazmur 119 ayat yang 105 katakan, firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Apakah ini benar-benar menjadi sebuah kekuatan yang ekstra buat hidup kita? Seringkali kita menganggap ini juga hanya sekedar motivasi dari seorang motivator. Saya katakan hati-hati. Ya, karena sekarang ini banyak sekali seorang motivator yang pandai berbicara, mengolah kata-kata yang dulu nggak pernah ada, sekarang ada, ya. Dan itu membawa sebuah pemahaman, pengertian yang baru. Ya, memang seperti yang lalu ketika kita sedang diperhadapkan kekristenan progresif, ya, ada beberapa hal yang kebablasan. Nah, sebetulnya bahwa kita juga harus mengalami yang namanya progresif, tetapi progresif berdasarkan kebenaran firman Tuhan yang mutlak, yang tidak bisa diganggu gugat. Dan itu semuanya adalah firman Tuhan. Kemudian Yesaya 40 ayat 31 mengatakan, mereka yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan yang baru. Bahkan dikatakan, ya, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru, mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu, mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Bapak Ibu Saudara, melangkah dengan firman Tuhan, itu yang akan membawa sebuah perubahan. Bapak Ibu Saudara, seringkali kita ini merasa bahwa kehidupan yang kita jalani ini memang ya sudah apa adanya, ya, rutinitas yang terjadi. Ya, bagi anak-anak mungkin yang masih kuliah, masih sekolah, ya, bangun pagi, kemudian berangkat ke sekolah, selesai pulang, mungkin mengerjakan PR, kemudian besok lakukan hal seperti itu lagi. Yang orang tua juga bangun pagi, mulai bekerja, mulai ketemu dengan beberapa orang yang ada, kemudian pulang, besok lakukan hal seperti itu. Seringkali kita lupa bahwa hidup kita ini sepenuhnya bergantung kepada apa kata Tuhan. Nah, sehingga ketika kita
melangkah dengan firman Tuhan, itu pasti akan membawa sebuah perubahan. Bapak Ibu Saudara, kita nggak ngerti kapan kita kembali. Ya, artinya kita dipanggil pulang masing-masing. Tetapi siapkan bahwa kita ini ketika ada di dalam dunia yang Tuhan masih beri kesempatan, tentunya kita harus belajar terus melangkah dengan percaya, melangkah dengan firman Tuhan. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, dua hal ini tentunya yang akan membawa kita untuk masuk lebih lagi tahun-tahun ke depan dengan cara-caranya yang ajaib. Dan percaya tidak ada yang membuat kita ini takut gentar, ya. Karena Bapak Ibu Saudara, seringkali kita ketika memiliki sebuah komitmen untuk memprioritaskan Tuhan, tetapi ketika kita dibenturkan dengan masalah pribadi kita, ketika kita dibenturkan juga dengan kesibukan kita, bahkan tugas-tugas kita, seringkali kita lebih mengutamakan kesibukan, lebih mengutamakan pekerjaan, lebih mengutamakan hal-hal yang menurut kita itu menguntungkan buat kita. Bapak Ibu Saudara, ayo tahun 2025 tinggal beberapa minggu lagi. Ya, jadi ayo mulai melangkah dengan percaya, libatkan, bersandar kepada Tuhan dengan segenap hati. Ya, bukan berarti kita tidak harus melakukan ini dan itu dan sebagainya. Tetapi terlebih dari semua yang ada yang kita bisa kerjakan, kita harus benar-benar yakin, percaya bahwa kita ada sebagaimana kita ada. Itu semua karena Tuhan. Dan yang kedua adalah ayo melangkahlah dengan firman Tuhan. Setia, mulai baca firman Tuhan dengan hal-hal yang membuat kita ini benar-benar dikuatkan, diteguhkan, ya, dengan semua dasar-dasar yang kita pelajari. Sehingga ketika kita dihadapkan dengan masalah, kita ini sudah tahu, kita siap, bahkan kita nggak ngelokro, kita nggak takut, kita nggak khawatir, kita nggak gentar, Bapak Ibu Saudara. Ya, jadi sekali lagi dua hal yang kita bisa pelajari berkaitan dengan melangkah dengan iman, bukan dengan perasaan. Yang pertama adalah melangkah dengan percaya. Yang kedua, melangkahlah dengan firman Tuhan. Amin. Dua ini yang kita bisa pelajari pagi hari ini. Mari kita sama-sama berdoa. Saya minta pemain musik bisa maju ke depan. Dan kita nanti akan masuk di perjamuan kudus. Lagu yang terakhir aja. Dunia berubah, namun kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidupku. Kau setia dalam setiap rencana-Mu. Ku percaya hidupku dalam tangan-Mu. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Saya undang yang bertugas perjamuan kudus bisa maju ke depan.
dunia berubah. Mari sama-sama kita juga bangkit berdiri. Bapak, kami bersyukur buat penyertaan-Mu akan kebenaran firman-Mu. Memberkati kalau sebentar kami akan masuk di dalam perjamuan kudus. Memberkati Lestari, Bu Bayu, dan juga Yuni, dan setiap kami yang hadir pada pagi hari. Ada kuasa ilahi yang Tuhan akan nyatakan dalam nama Yesus. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Satu-satunya pengharapanku. Satu-satunya pengharapanku. Mari sama-sama kita mengangkat roti yang melambangkan akan tubuh Kristus. Kembali kami bersyukur buat pagi hari ini Tuhan. Sungguh kami menyadari betapa besar harga yang Tuhan bayar untuk menebus setiap kami. Dan sudah seharusnya hal itu yang membuat setiap kami juga menghargai, menghormati akan pengorbanan Kristus di dalam keseharian kami. Belajar untuk bersandar kepada Engkau, memprioritaskan Engkau dalam segala aspek hidup kita. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada. Itu semua karena anugerah-Mu. Semua karena karya-Mu di kayu salib, sehingga kami boleh layak sampai dengan hari ini. Terima kasih Bapa. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan bersama-sama di dalam nama Yesus.
Mari kita angkat cawan yang melambangkan akan darah Kristus. Demikian juga Yesus mengambil cawan dan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum bersama-sama di dalam nama Yesus. Mari sama-sama naikkan ucapan syukur kita masing-masing. Yesus sudah menunjukkan loyalitas untuk menebus akan setiap dosa kesalahan kita. Bahkan taat sampai mati di kayu salib. Meskipun harus menanggung penderitaan yang luar biasa. Tetapi kalau hari ini kita boleh ada, tentunya kita harus belajar untuk terus menghargai hidup kita, menghormati apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam kehidupan kita. Kau lihat akan setiap anak-anak-Mu yang hadir pada pagi hari ini Tuhan. Kau melihat akan setiap hati ucapan syukur dari setiap anak-anak-Mu ini. Ialah apa yang mungkin hari-hari ini menjadi pergumulan di dalam kehidupan akan anak-anak-Mu ini. Tuhan akan nyatakan dengan cara-cara yang ajaib. Tuhan akan jawab di sisa waktu 2025 ini. Tuhan akan nyatakan hal-hal, bahkan terobosan-terobosan baru terjadi di dalam kehidupan setiap anak-anak-Mu di tempat ini. Kami percaya tidak ada sakit penyakit, bahkan Tuhan akan membawa kepada sebuah terobosan yang baru, kepada hal-hal yang ajaib, hal-hal yang luar biasa. Sekalipun mungkin kami berkata itu tidak mungkin, tetapi bagi Tuhan itu mungkin. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur dan bersyukur hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. 5, 4, 2, 3, 1 and open the door. Shalom warga kerajaan, selamat datang di Rock News Podcast. Senang menyambut Bapak Ibu Saudara hari ini di ibadah hari ini. We are glad you home. Pada kesempatan ini kita punya tamu spesial dari kota Atlas tapi di bawah. Halo, shalom. Shalom warga kerajaan. Tamu kita dikenal dengan orang yang light, bahkan light sekali. Orang yang mengasihi, orang yang berintegritas, diberkati, rendah hati, dan menjunjung tinggi kebenaran. Puji Tuhan. Saya punya beberapa pertanyaan nih. Pertanyaannya apa tuh Bang Radis? Yes. Bang Radit? Banyak orang berpikir bahwa gereja itu hanya sebuah gedung. Kemudian pulang, terus ibadah selesai. Nah, menurut Anda, ibadah gereja itu apa sih? Kalau menurut gue, beribadah itu sama dengan kita berkomunitas dengan orang lain ya. Yup. Satu satu komunitas yang kita sebut Komsel. Komsel itu just like a little home for us ya. Jadi kita ada beberapa mungkin family gitu kan, kita gather together and then di sana nanti kita bisa saling sharing, saling mendukung, saling berdoa, menguatkan satu sama lain. Yes. Guys, kita ini harus saling mendukung, saling membangun, saling bertumbuh di dalam kita bergabung dengan komunitas-komunitas yang ada. Setuju? Setuju. Good. Insight-nya keren banget nih. Belajar dari mana lo?
Puji Tuhan, gue mengikuti Kingdom Training di hari Rabu minggu ketiga setiap bulannya. Jadi gue bisa mengenal karakter Kristus lebih lagi. Yakin, dan gue bisa mengenal value tempat di mana gue bertumbuh di gereja kita, GPI Rock Semarang. Dan juga setiap Jumat ada kegiatan doa di gereja. Di setiap Jumat itu kita saling berkumpul, kita berdoa. Untuk bangsa dan negara kita, ya kan, lalu untuk kota kita, untuk gereja kita. Yang gue tekankan nih, jangan sampai lu lupain doa ya dalam kegiatan lu sehari-hari, dari lu bangun pagi, siang sampai malam, sampai besoknya lagi. Doa itu harus jadi nafas hidup orang beriman. Lu setuju? Setuju ya guys? Setuju. Sip. Setuju juga ya. Kalau menurut lu pelayanan di gereja tuh mesti gimana cuy? Menurut gue pelayanan di gereja itu Lu jangan ngarang ya. lu bisa lakuin dari hal yang terkecil. Misalnya nih, lu bantu nata kursi, lu mungkin lap meja atau bersihin meja mimbar atau apapun itu. Yang penting hati lu nih. Keren nih orang, keren ya. Keren. Oke, lu setuju kan? Amin. Setuju. Jadi bagi tetangga yang ingin melayani Tuhan, jangan ragu, segera hubungi kontak person berikut ini. Baik, sekian Rock News Podcast untuk minggu ini. Terima kasih untuk Ibu Irma Krisantum atas waktu dan insight-nya yang keren, super duper. My pleasure. Terima kasih sama-sama. Yeah, that's good. Amin. Semoga kita semua diberkati Tuhan lebih-lebih lagi, dan penonton semua di podcast ini bisa menjadi berkat untuk masing-masing dan berdampak bagi sekitar. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Gak usah kita melihat hijaunya rumput tetangga, gak usah kita dengerin omongan tetangga yang tidak membangun, karena tetangga adalah saling menyangga, bukan menyanggah apalagi menyinggung. Stay healthy, stay faithful, and God bless. Luar biasa sekali. Sekali lagi beri tepuk tangan buat tim multimedia dari GPI Rock. Jangan lupa, tadi ada pesan sponsor, jangan lupa subscribe ya YouTube-nya GPI Rock Semarang, tapi ya bukan yang ada 3 tadi ya. Luar biasa sekali, di awal minggu pasti penuh dengan senyum karena kita menantikan Rock News yang luar biasa, dan hostnya wah luar biasa sekali ya tadi, Ervi, wah gitu ya. Luar biasa, Bu Irma juga keren. Oke. Baik Bapak Ibu Saudara, saya akan menyampaikan beberapa pengumuman, tapi sebelumnya saya ingin menyambut mungkin ada di antara kita yang baru pertama kali hadir, boleh angkat tangannya saja di tempat. Shalom, selamat datang Bapak dan Ibu. Kami sungguh menyambut dengan penuh sukacita jika Bapak Ibu memang berdomisili di Semarang dan belum memiliki gereja, kami mengundang kembali untuk boleh hadir bersama-sama dengan kami di tempat ini. Baik, untuk minggu ini kita harus memberikan perhatian karena ada beberapa event yang spesial yang akan dilaksanakan di minggu ini. Yang pertama adalah besok hari Selasa, bagi teman-teman KGC, anak-anak youth dan roket ya, adik-adik roket, diundang untuk mengikuti KGC Christmas Celebration di tempat ini hari Selasa jam 7 malam, dan boleh mendaftarkan dirinya di grup KGC ya. Jangan sampai lupa, teman-teman yang belum mendaftarkan segera mendaftar karena ada banyak hal yang akan dipersiapkan sehingga bisa kita berikan yang terbaik buat teman-teman juga gitu ya. Selasa jam 7, kemudian ada perjamuan kasih membawa snack sesuai dengan inisial namanya, dan snacknya nggak usah banyak-banyak, secukupnya saja. Misal namanya Galuh misal ya, namanya Galuh berarti bawanya apa? Misal bawa gulali, nah boleh gitu ya. Atau nama-nama pokoknya namanya sendiri, di depannya itu apa? Coba pikirkan snack yang spesial untuk teman-teman yang lain gitu ya. Kemudian dress code-nya ada nuansa putih, hijau atau merah, tapi jikalau tidak ada menggunakan apapun boleh, bebas dan rapi gitu ya. Kemudian hari Rabunya ya, KM Umum juga akan melaksanakan Christmas Gathering
di tempat ini jam 6:30 malam ya. Dicatat jamnya karena ini akan lebih awal dimulainya. Nanti akan dimulai dengan perjamuan kasih. Jadi bagi Bapak dan Ibu yang tergabung mau dari Komsel Barat, Timur, Tengah, kita akan bersatu di tempat ini jam 6:30 malam. Jangan sampai terlambat gitu ya. Kemudian acara ini nanti akan disertai dengan games, kemudian ada door prize juga, kemudian juga ada acara tukar kado dengan barang minimal 20.000 dan ini tidak wajib ya Bapak Ibu. Jadi bagi yang mau menyediakan untuk tukar kado ini boleh membawa dan mohon untuk dapat dibungkus dengan kertas koran saja. Begitu. Kemudian untuk minggu depan kita akan berkumpul kembali di tempat ini untuk bersama-sama beribadah di hari Minggu tanggal 14 Desember jam 9 pagi akan dilayani oleh Bapak Ian Cetansil, kemudian disertai dengan ibadah roket dan juga roki di tempat ini. Mengumumkan kembali untuk acara Christmas celebration yang akan diadakan tanggal 25 Desember, hari Kamis jam 9 pagi kita akan berkumpul di tempat ini dan akan dilayani oleh Dr. Krisna Wijaya. Untuk pengumuman yang terakhir mengenai persembahan, Bapak Ibu bisa menggunakan dua cara, boleh menggunakan barcode kris yang ada dengan memberikan kode unik di bagian belakang 01 untuk perpuluhan, 03 untuk persembahan umum, dan 05 untuk persembahan pembangunan atau boleh menggunakan amplop persembahan yang ada di belakang. Begitu Bapak Ibu, mari bersama kita akan menutup ibadah pagi hari ini. Saya ajak untuk kita boleh bangkit berdiri sekali lagi kita akan berdoa untuk persembahan kita. Bapak terima kasih, kami mengucap syukur untuk pagi hari ini Tuhan. Untuk ibadah yang begitu luar biasa, kami boleh merasakan hadirat-Mu lewat pujian dan penyembahan. Kami boleh merasakan kehadiran-Mu melalui firman Tuhan yang membangun setiap kehidupan kami. Untuk kami boleh memiliki iman di atas segalanya Tuhan. Kami melangkah dengan iman, kami melangkah dengan firman Tuhan. Kami juga bersyukur kami boleh menerima perjamuan Tuhan pagi hari ini yang terus menguatkan setiap langkah kami di tahun ini untuk kami menghadapi hari-hari kami. Sekali lagi kami mengucap syukur dan kami mau memberikan persembahan kami Tuhan. Tuhan Yesus yang kuduskan, sucikan persembahan kami. Biar semuanya hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus akan semakin memberkati setiap jemaat Tuhan yang memberi pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati usaha pekerjaan kami dan kami percaya kami tidak akan pernah kekurangan karena Tuhan Yesus yang menyediakan berkat yang terbaik untuk setiap kami. Terima kasih Bapa, kami bawa persembahan kami dengan penuh ucapan syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Mari sama-sama kita mengangkat kedua tangan kita. Dengan otoritas-Mu kembali hamba-Mu berdoa, mintakan berkat yang terbaik buat setiap tangan-tangan yang terangkat pada pagi hari ini. Diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah studimu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah pelayananmu dan segala apapun yang kau kerjakan. Tuhan yang akan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Bahkan Tuhan sendiri akan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terima kasih Bapa, sungguh kami bersyukur hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Dan semua yang percaya sama-sama kita katakan amin, amin, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.